Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milenial muda berakhlak, cerdas, mulia. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anak pada hari ini tentunya sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan berguna. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini Ibu terlebih dahulu akan membahas tentang tugas yang kemarin, yaitu tabel perhitungan aritmatika pada Microsoft Excel. Kemarin tabelnya itu seperti ini. Di sini ada kolom nomor, angka 1, angka 2, operasi aritmatika, hasil, dan rumus. Kita ketahui bersama bahwa Microsoft Excel itu lembar kerjanya ada kolom, yaitu kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, E, F, dan seterusnya. Dan ada baris, yaitu baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Pada Microsoft Excel, pertemuan antara baris dan juga kolom itu dinamakan dengan sel. Misalnya di sini saya tulis aku. Saya tulis aku. Aku ini letaknya ada di kolom I baris keempat. Maka lokasinya dari sel yang berisi aku ini ada di kolom I baris keempat. Ini adalah lokasinya. Kolom I baris keempat. Oke, kita mulai ya untuk pengisian rumus pada tabel ini. Di sini ada angka 1 dan angka 2, operasinya adalah penjumlahan. Maka hasilnya ini kita tulis dengan rumus Excel. Rumus Excel harus diawali dengan sama dengan. Jadi penulisan rumus Excel diawali dengan tanda sama dengan. Sama dengan, maka kita tulis sama dengan angka 25 terletak pada kolom B baris ketiga. Maka kita tulis B3 ditambah angka 2 letaknya ada di kolom C baris ketiga. Kita tulis C3. Maka kita enter sama dengan B3 ditambah C3. Maka hasilnya adalah 79 ya. Jadi rumusnya tadi adalah sama dengan B3 ditambah C3. Selanjutnya, untuk nomor 2, yaitu pengurangan. Maka, rumusnya adalah sama dengan B4 ditambah C4. Oh, mohon maaf ini bukan penjumlahan ya, tapi pengurangan. Setelah itu B4 dikurangi C4. Kita taruh usulnya, hasilnya adalah 9. Maka rumus Excelnya adalah sama dengan B4 dikurangi C4. Selanjutnya 1, 2, 3 ditambah 65. Ini ada di B5 ditambah C5. Sama dengan B5 ditambah C5. Maka hasilnya adalah 1288. Kita tulis sama dengan B5 ditambah C5. Oke. Nomor 4. B6 ditambah C6
sama dengan B6 ditambah C6. 942, maka di sini kita tulis rumusnya sama dengan B6 ditambah C6. Jadi beginilah anak-anak ya untuk penulisan rumus pada Microsoft Excel. Kalian harus mengetahui tentang kolom dan baris. Itu adalah hal dasar pada Microsoft Excel. Untuk hasilnya itu ditulis dengan rumus ya seperti ini, sama dengan B3 ditambah C3. Seperti ini juga, sama dengan B4 dikurangi C4 dan seterusnya. Ini adalah pembahasan tentang tugas pada pertemuan minggu kemarin. Untuk hari ini, materinya kita adalah implementasi rumus dan fungsi pada Microsoft Excel. Di sini nanti Ibu akan memberikan atau menjelaskan beberapa fungsi pada Microsoft Excel di bagian yang pertama. Yang akan kita pelajari pada hari ini itu ada 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi sum, yang kedua adalah fungsi max, yang ketiga adalah fungsi min, dan yang keempat adalah fungsi average. Fungsi sum. Fungsi sum adalah fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau menambahkan semua angka yang telah kita tentukan pada sel atau ring yang telah ditentukan. Jadi fungsi sum itu digunakan untuk menjumlahkan data atau menjumlahkan beberapa angka. Rumusnya harus diawali dengan tanda sama dengan. Untuk penulisan rumus, sum buka kurung D1.2 D15. Maksud dari rumus ini adalah menjumlahkan semua angka pada ring kolom D baris ke-1 sampai kolom D baris ke-15. Selanjutnya adalah fungsi max atau maksimum, adalah fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai maksimum pada ring yang telah ditentukan. Rumusnya sama dengan max buka kurung D1.2 D15 tutup kurung. Maksud dari rumus ini adalah mencari nilai maksimum dari semua angka pada ring kolom D baris ke-1 sampai kolom D baris ke-15. Selanjutnya adalah fungsi min atau minimum, adalah fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai minimum pada ring yang telah ditentukan. Rumusnya sama dengan max. Oh, mohon maaf ya, bukan sama dengan max, tapi sama dengan min. Sama dengan min buka kurung D1.2 D15. Maksudnya rumus tersebut adalah mencari nilai minimum dari semua angka pada ring kolom D baris ke-1 sampai kolom D baris ke-15. Selanjutnya adalah fungsi average, adalah fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata pada ring yang telah ditentukan. Rumusnya sama dengan average buka kurung D1 sampai D15.2 D15 tutup kurung. Maksud dari rumus ini adalah mencari nilai rata-rata dari semua angka pada ring kolom D baris ke-1 sampai kolom D baris ke-15. Jadi ini adalah materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu ada fungsi sum, fungsi max, fungsi min, dan fungsi average. Langsung saja kita menuju ke praktek.
Kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya, lalu kita tambahkan sheet-nya, kita tambahkan lembar kerja baru. Ini adalah lembar kerja baru, kita akan mempraktekkan tentang fungsi sum, fungsi min, fungsi max, dan fungsi average. Contohnya di sini, Ibu akan membuat sebuah daftar data nilai pada mata pelajaran. Daftar nilai 5, mohon maaf, daftar nilai 5 mata pelajaran. Saya besarkan dulu ini. Daftar nilai, misalnya ya, 5 mata pelajaran ujian nasional. Misalnya di sini ada nomor, terus di sini ada nama, ini ada nilai mata pelajaran. Terus di sini ada yang pertama adalah karena ujian nasional ya, matematika, misalnya bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, misalnya ada terus lagi IPA, dan satu lagi adalah IPS. Nah, jadi di sini nanti aplikasinya akan menghitung dan mencari nilai maksimum dan juga nilai minimum dari mata pelajaran ini. Saya besarkan kolomnya bahasa Indonesia. Saya besarkan lagi ya, ini untuk membesarkan. Nah, terus di sini adalah total. Ya, total nilai maksudnya. Kita buat tabelnya dulu. Ini kan ada 2 baris ya, kita gabungkan jadi 1. Terus kita tengahkan. Ini juga 2 baris, kita gabungkan jadi 1. Kita tengahkan. Ini sudah gabung jadi 1 ya. Kita tengahkan. Terus yang total ini kita gabungkan jadi 1, lalu kita tengahkan. Lalu kita buat dulu tabelnya. Ini ya, untuk memberikan border pada tabel. Nah, terus yang ini kita judulnya kita gabungkan semua sel dan kita bold atau ditebalkan. Hurufnya kita ganti supaya lebih menarik, misalnya ada gotik, terus hurufnya kita besarkan 14. Nah, seperti ini. Misalnya di sini contohnya ada 3 anak saja, daftar 3 anak ya untuk ujian nasional. Misalnya ada yang bernama Budi, ada yang bernama Tono, ada yang bernama Arjum. Misalnya nilai matematikanya dapat 8. Terus ini nilai matematikanya dapat 9. Tono nilai matematikanya dapat 9, ini dapat 7 misalnya ya. Ini 9, 8,5, 7,2. Bahasa Inggrisnya 10, 8, 9,2, 8, terus 9, terus ini 7. Ini misalnya 7, 9,8, 8,2. Terus di sini ada nilai tertinggi, misalnya nilai maksimum, nilai minimum.
Terus ada juga rata-rata. Oke, kita nanti akan menghitung dengan menggunakan rumus Excel ya. Kita kasih kolom dulu. Ini kita gabungan dulu kolomnya. Lalu ini juga kita gabungkan kolomnya dengan merge and center. Ini juga kita gabungkan kolomnya. Kita tebalkan. Ini semuanya nanti kita tebalkan dulu dengan bold untuk menebalkan. Lalu ini kita border ya ke kolomnya. Nah, sekarang kita akan mencari total dengan menggunakan rumus Excel yaitu sum. Kita mencari nilai maksimum dengan menggunakan rumus Excel yaitu max. Dan kita mencari nilai minimum dengan menggunakan rumus Excel yaitu min. Dan kita akan mencari rata-rata dengan menggunakan rumus Excel yaitu average. Di sini kita gunakan yang sum terlebih dahulu ya. Kita gunakan yang untuk mencari total. Kita cari dulu totalnya ya. Yaitu total. Kita buka lagi di Microsoft Excel-nya. Total. Kita cari rumus yang pertama yaitu adalah sum. Yaitu untuk melakukan penjumlahan data atau menambahkan semua angka yang telah ditentukan pada sel atau ring yang telah ditentukan ya. Format dari penulisan rumus yang seperti ini sama dengan sum. Lalu ringnya kita lihat lagi di sini. Berarti kita tulis sama dengan sum buka kurung. Ini ya. Nilai matematika ada di C, kolom C, baris keempat, berarti C4 titik 2. Nilai IPS sampai titik 2 ini maksudnya adalah sampai. Mata pelajaran IPS ada di kolom G baris keempat, berarti kita tulis G4 lalu tutup kurung. Jadi menjumlahkan angka dari kolom C baris keempat ya sampai kolom G baris keempat, lalu kita arahkan ke bawah. Di sini akan ada langsung jumlahnya. Jadi Microsoft Excel akan langsung menjumlahkan ya. Dari angka 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 8 lagi dan ditambah dengan 7 menggunakan fungsi sum. Kita tulis dulu tadi rumusnya sama dengan sum yaitu C4 sampai G4. Ini adalah rumus Excel-nya. Oke. Selanjutnya adalah tono. Kita hitung dulu ya dengan menggunakan fungsi sum untuk totalnya sama dengan dari C baris kelima ya, ini ya. C baris kelima sum buka kurung, kolom C baris kelima C5 titik 2 sampai kolom G baris kelima sampai G5 tutup kurung. Nah, maka akan keluar hasilnya yaitu 44,3. Rumusnya tadi kita tulis sama dengan sum buka kurung C5 sampai G5 tutup kurung. Ini adalah rumusnya ya. Selanjutnya arjum ya. Kita tulis rumusnya sama dengan sum buka kurung dari C6 titik 2 sampai G6 ya. Jadi kolom G baris ke-6 yaitu nilai IPS dari arjum. Tutup kurung. Maka akan keluar hasilnya. Tadi rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung C6 sampai G6.
kolom G baris ke-6. Oke. Ini adalah penggunaan fungsi sum pada Excel. Selanjutnya adalah nilai maksimum. Kita lihat di PowerPoint-nya. Nilai max atau fungsi max adalah fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai maksimum pada range yang telah ditentukan. Penulisan dari rumusnya adalah sama dengan max buka kurung D1 sampai D15. Jadi misalnya kita menghitung dari range D1 sampai D15. Kita praktekkan lagi di sini. Maka rumusnya tadi sama dengan max, ya, dari mana ini? C berapa? C4 ya, angka 8 ada di kolom C baris ke-4. Jadi C4 sampai arjum kolom C baris ke-6. C6 tutup kurung. Oke. Maka nilai maksimal di antara Budi, Tono, dan Arjum adalah nilainya Tono, yaitu 9. Jadi untuk rumusnya tadi ya, Ibu tulis di sini untuk rumusnya. Saya tulis saja ini ya. Rumus max. Maksimum. Tadi sama dengan max buka kurung berapa tadi? C4 sampai C6. C4 sampai C6. Oke. Ini rumusnya, jadi saya kasih tanda petik. Oke, selanjutnya adalah yang bahasa Indonesia ya. Sama dengan max buka kurung D, kolom D ya, dilihat kolom D baris ke-4, D4 sampai titik 2, D6 tutup kurung, sama dengan max D4 sampai D6. Oke, hasilnya juga sama 9 ya. Selanjutnya yang ini untuk bahasa Inggris kita tulis rumusnya sama dengan max buka kurung E4 ya, bukan D, mohon maaf, E4 sampai E6 tutup kurung. Nah, maka 10 nilai tertingginya atau nilai maksimumnya yang ini sama dengan max buka kurung F4 sampai F6 tutup kurung ya, maka dia akan ketemu nilai maksimalnya adalah 9. Yang ini sama dengan max buka kurung G4 kita tulis sampai G6 tutup kurung, maka hasilnya adalah 9,8. Yang ini sama dengan max buka kurung H4 sampai H6 ya, tutup kurung, maka hasilnya yang tertinggi nilainya adalah 4,3 yaitu Tono. Selanjutnya adalah nilai minimum. Nilai minimum. Kita lihat di PowerPoint-nya. Fungsi min adalah fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai minimum pada range yang telah ditentukan. Rumusnya adalah sama dengan min buka kurung D1 sampai D15. Yaitu mencari nilai minimum dari semua angka pada ring kolom D1 sampai D15.
Jadi untuk ringnya ini menyesuaikan ya, nanti angkanya ada di kolom keberapa, baris keberapa. Kita praktekkan di sini. Ini nilai minimum, maka kita tulis sama dengan min, buka kurung, apa tadi, C4 sampai C6 ya, C4 sampai C6, tutup kurung, kita enter lah, maka ketemu nilai minimumnya adalah 7. Saya tulis di sini rumus minimum. Tadi contohnya saya contohkan 1 ya, sama dengan min apa tadi? C ya, C4 sampai C6. Oke. Maka ketemu hasilnya tadi yaitu 7. Selanjutnya di sini kita tulis rumusnya sama dengan min, buka kurung, D4 sampai D6. Oke. Selanjutnya yang ini sama dengan E4, min dulu, mohon maaf, E4 sampai E6, tutup kurung. Oke. Yang IPA sama dengan min, apa ini, F4 sampai F6. F4 min, buka kurung, F4 sampai F6. Oke. Ini ya, sama dengan min, buka kurung, G4 sampai G6. G4 sampai G6 ya, ini ada ya, G4 sampai G6, tutup kurung. Oke. Selanjutnya ini ya, sama dengan ini H4, buka min, buka kurung, H4 sampai H6, tutup kurung. Oke, ketemu ya hasilnya. Kita sudah berhasil untuk mencari total dengan menggunakan fungsi sum, mencari nilai maksimum dengan menggunakan fungsi max, mencari nilai minimum dengan menggunakan fungsi min, dan yang selanjutnya adalah mencari rata-rata dengan menggunakan fungsi average. Kita lihat di PowerPoint-nya, fungsi average adalah fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata pada ring yang telah ditentukan. Rumusnya average, buka kurung, D1 sampai D15. Maksudnya ini adalah ringnya ya, jadi nanti menyesuaikan ring yang ada angkanya ya. Maksudnya adalah mencari rata-rata dari kolom D1 sampai D15. Oke, kita praktekkan di sini. Yang akan kita cari adalah rata-rata dari kolom. Untuk kolom yang C adalah kolom C4 sampai C6. Kita tulis sama dengan average, buka kurung, C4 titik 2 C6, tutup kurung. Maka ketemu rata-ratanya adalah 8. Kita tulis ya, rumus rata-rata. Saya contohkan 1. Di sini saya contohkan 1 sama dengan average, buka kurung tadi ya, C4 sampai C6. Oke. Selanjutnya yang ini yaitu dari D4 ya sampai D6. Oke, sama dengan average, buka kurung, D4 sampai D6, tutup kurung. D4. Oke, kalau salah seperti itu, sama dengan average D4 sampai D6.
ya, tutup kurung. Maka hasilnya adalah 8,23333. Selanjutnya E4 sampai E6 sama dengan average E4 sampai E6, tutup kurung. Oke. Ya. Untuk IPA sama dengan average F4 sampai F6 sama dengan average buka kurung F4 sampai F6, tutup kurung. Oke, hasilnya ketemu 8. Ini juga sama dengan average buka kurung G4 sampai G6, tutup kurung. Oke, ketemu hasilnya 8,3333. Total ini juga sama dengan average, ya, buka kurung ini H4 sampai H6, tutup kurung. Ketemu 41,63333. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan rumus Excel fungsi sum, fungsi max, fungsi min, dan fungsi average. Ibu harapkan setelah kalian memahami dan menyaksikan dari praktek contoh tentang 4 fungsi tersebut, maka kalian sudah paham. Dan untuk tugas hari ini adalah isilah kolom total, ya, baris jumlah terendah, nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata dengan menggunakan fungsi pada Microsoft Excel. Contoh tadi total, berarti nanti di sini itu isinya adalah rumus Excel, ya. Rumus Excel dari apa? Dari fungsi sum. Terus di jumlah, ini juga sama. Rumus Excel dari apa? Dari fungsi sum, ya. Terus terendah, ini adalah rumus Excel dari fungsi min. Tertinggi adalah rumus Excel dari fungsi max. Dan rata-rata adalah rumus Excel dari fungsi average. Jadi baris dan kolom atau kotak yang kosong yang ada di sini nanti itu wajib kalian isi dengan rumus Excel, ya, bukan perhitungan atau hasil perhitungan, bukan, tapi rumus Excel. Karena yang ibu koreksi adalah rumus Excel-nya. Demikian anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Kalian di rumah jangan sampai lupa sholat, jangan lupa ngaji, jangan sampai lupa belajar, selalu patuhi perintahnya orang tua, dan selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.